Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun kita berada saat ini. Saya percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dan oleh sebab itu mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Sebab Dia yang sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dan menanggung dosa kita. Mari kita masuk dalam saat seduh, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya persilakan kita berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Siapa
begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau rela menyerahkan anak-Mu semata-mata karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengenal kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada saat hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan yang akan memimpin dan menyertai kami. Dan selidikilah hati kami Tuhan, sekiranya kami berdosa kepadamu. Ampuni kami, suci kuduskan. Dan biarlah kami senantiasa menyembah Kau hanya di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kita terus mengagungkan Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Dari Kemenangan Iman 181, di bawah salibnya Tuhanku. Mari kita membuka firman Tuhan, kita membaca di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Injil Lukas, pasal 23 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-56. Lukas, pasal 23 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-56. Kita akan baca secara bergantian, saya akan baca ayat yang ke-44, nanti Singer dan Bapak Ibu baca ayat selanjutnya, kita akan bergantian sampai dengan ayat yang ke-56. Demikianlah firman Tuhan, Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia menggapainya dengan kain lengan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan.
Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mengagungkan Tuhan, kita memuliakan Tuhan hari ini. Hari yang telah dijadikan Tuhan, dan mari kita bersuka cita, bersukaria, karena setiap hari Tuhan berikan hari yang baik dalam kehidupan kita. bukan dengan barang panah, bukan juga dengan emas dan perak, tapi Yesus membayar dosa kita dengan darah yang mahal, sekali dan untuk selama-lamanya. Kita ditebus, kita diselamatkan. Dengan barang fana
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita patut bersyukur pada hari ini di saat kita menyelenggarakan ibadah Jumat Agung, kita ada kesempatan yang indah juga untuk kembali membaca firman dan juga merenungkan kebenarannya. Mari Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kembali dapat merayakan hari di mana Engkau telah berkurban ganti kami di kayu salib. Sebuah kisah yang sangat agung, yang tak akan pernah terulang kembali. Satu kali dan sempurna menyelesaikan seluruh upaya manusia untuk dapat pengampunan dosa dan juga kepastian surga. Kami mau bersyukur kepadamu, dan biarlah pada waktu kami membaca firman-Mu dan kembali merenungkan kisah-kisah di seputar pengorbanan-Mu, hati kami kembali dapat kekuatan untuk berpegang teguh kepada kebenaran yang sudah kami terima dan tekad yang kuat untuk memberitakannya sebagai saksi kematian Tuhan sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kisah pengorbanan Yesus adalah sebuah kisah terbesar yang menyatakan kasih Allah kepada kita manusia berdosa. Kita memiliki cukup banyak teks yang berbicara mengenai kisah penyaliban, tetapi pada hari ini saya memilih satu bagian dari Injil Lukas, pasal yang ke-33, Injil Lukas pasal 23, ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-49. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya." Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Bapak Ibu yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan juga melakukannya dalam kehidupan. Terlebih Bapak Ibu, orang yang mendengar
kisah pengorbanan Yesus. Percaya, menerima Yesus, diselamatkan. Tema kita pada hari ini Bapak Ibu adalah pengorbanan terbesar yang memulihkan kehidupan. Pengorbanan terbesar yang memulihkan kehidupan. Bapak Ibu, tidak ada orang seperti Yesus. Pengajarannya dan tindakannya, bahkan kematiannya memiliki makna. Kematian Yesus bukanlah sebuah kecelakaan, bukan juga sebuah kegagalan. Yesus tersalib bukan juga karena hebatnya strategi orang Farisi atau pemimpin agama Yahudi supaya ditangkap dan disalibkan. Sesungguhnya Bapak Ibu kita tahu bahwa semua ini terjadi di dalam rancangan Allah yang sempurna, di mana kita tahu bahwa memang Yesus datang untuk berkorban ganti kita di kayu salib. Di dalam Matius 20 ayat 28 berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lukas 18 ayat 31 juga berkata, Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Matius 17 ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Matius 20 ayat 18 berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Matius 26 ayat 2 berkata, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalib. Bapak Ibu, waktu kita membaca teks-teks ini, kalimat-kalimat yang Yesus ucapkan sebelum ia ditangkap, sebelum ia disalibkan, kita tahu Bapak Ibu bahwa hanya Yesus satu-satunya pribadi yang tahu kapan dia mati. Lalu dia mati pada hari itu Bapak Ibu. Dan hanya Yesus yang kemudian dapat berkata bahwa dia akan hidup pada hari ketiga dan dia benar-benar bangkit pada hari ketiga. Pribadi ini Bapak Ibu adalah pribadi anak yang menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Bapak Ibu, mari kita melihat kronologi kisah pengorbanan Yesus sampai ia mati di kayu salib. Dan ketika kita melihat kronologi ini Bapak Ibu, peristiwa, rentetan peristiwa ini, kejadian-kejadian ini Bapak Ibu, kiranya engkau menjadi teguh dalam imanmu bahwa kisah ini adalah kisah terhebat tentang kasih Allah yang telah datang menyelamatkan kita orang berdosa dan telah memulihkan hidup kita. Dan sejak hari ini lagi kita dapat peneguhan untuk meneruskan hidup beriman kita di tengah dunia ini dan menjadi saksi kematian bagi Yesus. Bapak Ibu, kisah ini dimulai pada hari Kamis malam, di mana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama para muridnya. Kemarin Bapak Ibu dalam ibadah malam Getsemani kita sudah mendengarkan khotbah firman khusus tentang bagian ini. Setelah itu Bapak Ibu, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan di taman itu juga Bapak Ibu, Yesus ditangkap. Kalau kita membaca Yohanes 18 ayat 1 sampai 13, pada waktu prajurit-prajurit datang mau menangkap Yesus, mereka terjatuh Bapak Ibu. Kemudian Yudas menyerahkan Yesus dengan ciuman. Kita ingat kisah di mana Petrus menarik pedangnya, memotong telinga Malkus hamba imam besar. Dan Yesus membuat mujizat Bapak Ibu, di mana telinga Malkus hamba imam besar itu bisa nyambung kembali Bapak Ibu ya. Kita kalau membaca kisah di tengah tragedi begitu, situasi yang sangat luar biasa mengerikan, ada sesuatu mujizat yang Tuhan lakukan. Setelah itu Bapak Ibu, Yesus diadili. Malam itu juga Bapak Ibu, waktu Yesus ditangkap, dibawa kepada Hanas, mertua imam besar Kayafas. Dan di sepanjang subuh itu Bapak Ibu, kita tahu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dalam Lukas pasal 22 ayat 66 Bapak Ibu, ketika mahkamah agama itu menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, kita tahu Yudas menyesal
Dia mengembalikan uang lalu bunuh diri dalam Matius 27 ayat 3 sampai 10. Dan hari itu juga Bapak Ibu, Mahkamah Agama membawa Yesus menghadap Pilatus. Dalam kisah-kisah itu Bapak Ibu, kita melihat ada 2 kali setelah dari Pilatus, Yesus dibawa lagi kepada Herodes, penguasa Galilea dalam Lukas pasal 23 ayat 7. Dan dia dipakaikan jubah ungu. Setelah itu mereka membawa dia kembali kepada Pilatus Bapak Ibu dalam Injil Lukas 23 ayat 13 sampai 24. Disitulah Pilatus menawarkan sebuah tawaran kepada orang Israel untuk membebaskan Yesus atau apakah Barabas yang dibebaskan. Di dalam Matius 27 Bapak Ibu, saya membaca untuk kita ayat 15 sampai 17 demikian. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seseorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Bapak Ibu, kisah ini kita tahu orang banyak atas pengaruh dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka menggerakkan massa itu untuk berteriak, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Kisah selanjutnya kita tahu bagaimana Barabas dibebaskan. Yesus dipakaikan mahkota duri, ia dicambuk Bapak Ibu. Dan di akhir peristiwa itu Pilatus membasuh tangannya. Tanda bahwa dia berkata dia tidak mau dilibatkan dalam perkara Yesus. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, Yesus diserahkan atas apa? Pemerintah Romawi. Karena untuk menjatuhkan hukuman mati Bapak Ibu pada waktu itu. Karena orang Israel di bawah penjajahan Romawi. Maka untuk hukum sipil termasuk sampai kepada menjatuhkan hukuman mati ini hanya hak pemerintah Romawi. Dan pemerintah menyerahkan Yesus untuk disalib kepada tua-tua Israel. Yesus memikul salibnya Bapak Ibu menuju Golgota. Tetapi oleh karena ia sudah di dalam satu kondisi yang sangat lemah, sangat sakit, sangat hancur. Tidak bisa dia pikul salibnya. Itu sebabnya ada seorang pria bernama Simon orang Kirene. Yang dia hadir Bapak Ibu di Yerusalem itu sebenarnya dalam rangka apa? Datang untuk perayaan Paskah. Tetapi hari itu dia disuruh memikul salib. Kisah selanjutnya Bapak Ibu kita tahu dalam Lukas 23 ayat 30 sampai 43. Yesus disalibkan di antara 2 orang penjahat. Bagi kita Bapak Ibu, peristiwa ini seperti sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, 750 tahun sebelum Yesus disalibkan di antara 2 orang penjahat, seorang nabi bernama Yesaya, 750 tahun sebelumnya berkata demikian dalam Yesaya 53 ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Bapak Ibu bayangkan 750 tahun sebelum pengorbanan Yesus. Siapa yang mati kiri kanan Bapak Ibu sudah dinubuatkan. Itu sebabnya di dalam Yesaya 53 kita ini ada satu nubuat tentang Mesias yang menderita. Digenapi 750 tahun kemudian. Di luar kesanggupan pikiran kita. Pilatus memerintahkan 2 orang penjahat disalibkan kiri dan kanan. Apalagi Bapak Ibu pada waktu Yesus sedang disalib dan sangat tersiksa. Dia berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sangat berbeda dari kebanyakan orang-orang yang disalib Bapak Ibu di dalam kesakitannya. Biasanya mereka mencaci maki orang-orang yang menyalib, yang menyiksa mereka. Justru dari Yesus yang disalibkan muncul perkataan pengampunan.
Bapak Ibu Saudara, pada saat Yesus sedang disalib, Yohanes dalam ayat 23 dan 24 menunjukkan bagaimana pakaian dan jubahnya diperebutkan dengan membuang undi. Bapak Ibu, mungkin bagi kita ini juga satu kebetulan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, 1000 tahun sebelum Yesus disalib, 1000 tahun sebelum para prajurit memperebutkan jubah dan pakaian Yesus dengan membuang undi, Raja Daud di dalam Mazmur 16 sudah menyatakan, Mazmur 22 ayat 16 sampai dengan 18 berkata demikian. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Bapak Ibu, 1000 tahun sebelum Yesus dikurbankan, sebelum Yesus disalibkan, Daud Bapak Ibu, dia melihat jauh ke depan dan mengarang lagu ini. Tentang seorang laki-laki yang dikatakan dia digantung Bapak Ibu. Dia ditusuk tangan dan kakinya. Pada zaman Raja Daud Bapak Ibu, penghukuman mati tidak ada dengan cara disalibkan. Yang ada itu Bapak Ibu disulakan, ya, digantung atau dipancung. Penghukuman disalibkan ini Bapak Ibu, penemuan orang Romawi. Ini hanya dilakukan oleh orang Romawi untuk siapa? Penjahat-penjahat yang paling kejam. Atau untuk menaklukkan supaya jiwa pemberontakan dari orang-orang negeri-negeri yang mereka serang itu hancur Bapak Ibu, disalibkan. Ini penghukuman paling menyiksa, matinya pelan-pelan. Kalau orang mati dihukum mati dengan cepat Bapak Ibu, itu masih dianggap masih cukup berperi kemanusiaan. Tapi kalau pelan-pelan menyiksa Bapak Ibu, ini kejamnya luar biasa. Nah, 1000 tahun sebelum ini terjadi, Daud sudah menubuatkannya. Jadi cara matinya Bapak Ibu, bahkan terhadap jubahnya pun secara detail 1000 tahun sebelum terjadi, sudah dinyatakan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu pada waktu kita membaca kisah penyaliban ini, kita tahu semuanya berjalan di dalam rancangan Bapa yang kekal dan sempurna. Jadi kematian Yesus disalib bukanlah sebuah kecelakaan, bukanlah sebuah kegagalan, bukanlah sebuah hasil strategi manusia, orang Farisi, pemimpin agama, dan juga bukan karena Pilatus. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kisah-kisah ini menunjukkan betapa hebatnya pengorbanan Yesus yang hanya terjadi satu kali, menggenapi seluruh tuntutan orang berdosa. Harus mati di dalam neraka, sekarang dapat jalan untuk pengampunan dosa. Pada saat Yesus disalib Bapak Ibu, Alkitab mencatat ada 2 orang penjahat. Mereka disalib oleh karena kejahatan mereka. Seorang penjahat itu turut menghujat Yesus, tetapi sahabatnya berkata demikian dalam ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dan luar biasa Bapak Ibu, di saat-saat akhir kehidupan penjahat ini, dalam perjumpaan yang begitu dramatis dengan Yesus, tinggal selangkah lagi dia juga akan mati. Tetapi Bapak Ibu dalam situasi yang sangat krisis ini, juga menjadi sangat menentukan orang ini Bapak Ibu dapat keselamatan. Kalau kita membaca ayat 42, lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu, orang berdosa disalibkan kiri dan kanan. Seorang pribadi menyadari keberdosanya, melihat keagungan Yesus. Sama-sama disalibkan Bapak Ibu. Sama-sama sedang menderita. Tetapi orang ini bisa melihat kemuliaan Yesus pribadi anak Allah
yang sedang tergantung di kayu salib. Bukan karena dosanya, tetapi untuk menanggung dosa seluruh dunia. Kita adalah orang yang sama Bapak Ibu, yang seharusnya juga kita mati oleh karena dosa kita. Bahkan bukan hanya mati Bapak Ibu, tetapi nanti masuk penghukuman kekal, masuk dalam neraka. Tetapi waktu kita menyadari keberdosaan kita, seperti seorang penjahat ini yang menerima anugerah, hari itu juga Bapak Ibu kita diselamatkan. Tidak ada kata yang lebih indah daripada kepastian ini. Bahwa Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu, perkataan yang sama juga Yesus sudah nyatakan oleh firman Tuhan. Bahwa barang siapa yang percaya, ia sudah diselamatkan. Kepastian ini Bapak Ibu terjadi oleh karena apa? Karena Yesus sudah kurban ganti kita di kayu salib. Dalam Markus 14 ayat 34, di saat Yesus sedang tersalib, tiba-tiba dikatakan, ia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah pribadi anak. Pada waktu ia disalib di kayu salib, dia sedang menanggung dosa seluruh dunia. Kita tahu Alkitab menyatakan kepada kita bahwa ada pribadi Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 3 pribadi, tapi tetap satu Allah. Waktu Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pribadi anak Bapak Ibu sedang tanggung dosa seluruh dunia. Pribadi suci tanggung dosa engkau dan dosa saya. Seluruh dunia. Kondisi yang paling berat adalah ketika manusia dijauhkan dari hadirat Allah. Hari itu Yesus menanggungnya Bapak Ibu. Tidak ada kesepian, ketakutan, penderitaan terberat dibandingkan hidup dalam dosa. Hari itu Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kutipan ini Bapak Ibu dari Mazmur Mesianis juga. Untuk menggambarkan bahwa orang yang hidup di dalam dosa, dia jauh dari hadirat Allah, itu paling menderita. Tetapi hari itu Yesus tanggung ganti kita. Dalam Yohanes 19 ayat 28 Yesus berkata, aku haus. Dalam Yohanes 19 ayat 30 dia berkata, sudah selesai, sudah selesai. Apa yang selesai Bapak Ibu? Bahwa segala usaha manusia untuk dapat pengampunan dosa dan surga sudah diselesaikan di dalam Yesus. Sudah digenapi bahwa seluruh nubuat perjanjian lama tentang pengorbanan akan datangnya Mesias sudah diselesaikan di dalam kurban Yesus. Karena sejak hari itu tidak diperlukan pemimpin agama, tidak diperlukan agama baru, tidak diperlukan lagi usaha manusia. Tetapi hanya cukup percaya kepada apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Ia sudah mengatakan sudah selesai. Lukas 23 ayat 6 berkata, Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, Yesus bukan mati konyol. Yesus bukan mati karena kehabisan darah Bapak Ibu. Yesus mati, ia berkuasa bahkan atas kehidupannya. Ia menyerahkan nyawanya. Lalu ia mati. Pada saat itu Bapak Ibu, tirai bait suci terbelah dua. Dalam Markus 15 ayat 38. Kita tahu Bapak Ibu, antara ruang kudus dan maha kudus itu ada tirai. Hari itu pada waktu Yesus disalib Bapak Ibu, tirai itu robek dari atas sampai ke bawah. Robeknya dari atas Bapak Ibu. Kalau dari bawah orang bisa robek, ini dari atas robeknya ke bawah Bapak Ibu. Sehingga antara ruang kudus dan maha kudus itu dibukakan. Satu gambaran yang menarik bahwa melalui pengorbanan Yesus, orang berdosa dapat hubungan akses langsung datang kepada pribadi suci, kepada Bapa. Melalui siapa Bapak Ibu? Melalui Yesus. Ini luar biasa. Berbagai simbolika Bapak Ibu, termasuk di dalam ibadah di bait suci Bapak Ibu, digenapi oleh Yesus secara sempurna melalui pengorbanan Dia. Oleh karena itu pada hari kita merayakan hari di mana Kristus disalibkan Bapak Ibu, marilah kita mempercayai dengan sungguh bahwa korban Kristus telah mengakhiri seluruh korban binatang dan upaya manusia untuk mencari penyucian dari dosa. Kita
hanya memerlukan Yesus untuk pengampunan dosa dan surga, bukan agama. Hanya oleh anugerah Allah melalui korban Yesus Kristus manusia berdosa diselamatkan. Keselamatan kita Bapak Ibu ini benar-benar anugerah, rahmat, hadiah, pemberian dari Tuhan. Untuk pribadi kita yang sebenarnya tidak layak, tetapi kita dapat anugerah. Pengorbanan Kristus sudah terjadi Bapak Ibu, dan ini hanya satu kali dan sempurna, membuat kita kudus dan tak bercacat di hadapan Bapa. Kolose pasal 1 21 sampai 23 dan Roma 8 ayat 1 sudah mengatakannya. Bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kita orang yang sudah dapat anugerah, pengampunan dosa, tidak ada penghukuman lagi. Secara hukum kita dinyatakan, dimerdekakan dari dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai tanda syukur kita atas pengorbanan Yesus, marilah hari ini kita hidup bagi Allah. Kita taat kepada ajaran Yesus dan kita setia menjadi saksi Dia Bapak Ibu, yang disebut sebagai saksi kematian. Memang kita tidak hadir di saat peristiwa penyaliban itu. Tetapi kisah ini Bapak Ibu, hari ini kita dengar kembali. Kita sudah mempercayainya. Engkau dan saya, kita adalah saksi kematian Tuhan. Dan melalui hidupmu dan hidupku, pemberitaan ini akan terus dinyatakan. Supaya Injil Kerajaan Allah diberitakan. Orang percaya dan diselamatkan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan. Hari ini dapat kembali membaca kisah peristiwa penyaliban-Mu untuk orang berdosa seperti kami yang tidak memiliki harapan. Engkau memberi satu jaminan baru bahwa dosa-dosa kami telah diampuni, kami diselamatkan. Tetapi hari ini juga, jikalau ada di antara kami yang sudah beberapa waktu ini sedang mencari jalan pengampunan dosa, sedang mencari jalan bagaimana bisa jalan ke surga, sudah mendengar firman, sudah mendengar Injil, biarlah hari ini hati mereka juga bersedia untuk menerima Engkau ya Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Seperti seorang penjahat yang berjumpa dengan Engkau di salib dan diselamatkan. Hati yang lemah Engkau kuatkan kembali ya Bapa, supaya di dalam hari-hari kami merayakan Paskah ini sungguh jiwa kami dapat kekuatan baru tetap setia sampai akhir kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama kiranya menguatkan dan meneguhkan kita. Dan percayai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Karena hanya dengan kematiannya lah kita ditebus. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, kita akan berikan persembahan. Kita akan persiapkan hati kita memberi dengan ketulusan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang sudah mati bagi saya dan saudara. Walaupun apa yang kita buat tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan. Kita memuji Tuhan karena salib-Mu. Hanya karena salib Yesus kita hidup dan hanya karena salibnya kita menang. Tanpa salib kita tidak akan peroleh keselamatan.
Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memimpin menyertai kami dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan mereka. Yang dalam kelemahan tubuh kiranya Tuhan melawat, menjamah dan berikan kekuatan. Yang dalam keadaan sakit Tuhan juga memberikan kesembuhan. Yang dalam kesulitan, kesusahan Tuhan berikan penghiburan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dari Allah, kasih daripada Yesus Kristus, serta tuntunan dari Roh Kudus akan menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Puji Allah, mohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara kasih yang dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kasih Tuhan dan selamat hari kematian Yesus Kristus. Dan kiranya damai Allah senantiasa menyertai kita.